Karena itu, karena masih dalam kaitan tanggal 21 Rabiul Awal, masih di bulan Rabiul Awal, mari kita memperbanyak sholawat dan mengenang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ya Rasul, salam, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ayo. Ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Hadirin sidang subuh rahimakumullah. Para alim ulama, para kiai, para ustadz sering mengemukakan kisah yang masyhur berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada paman Nabi yang bernama Abdul Uzza. Abdul Uzza. Abdul Uzza nama lengkapnya itu Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib ini paman Nabi. Dia punya nama beken, punya nama keren. Ada yang tahu? Abu Lahab. Bahkan nama Abu Lahab karena saking kerennya disebut di dalam Al-Quran. Abu Lahab paman Nabi, tapi kerjaannya itu menghalang-halangi dakwah Nabi. Ini Pak. Jadi kerjaannya menghalang-halangi dakwah Nabi. Jadi artinya kalau nanti di suatu saat, di masa depan, di masa kini, atau di masa kapanpun dakwah Islam ada yang menghalang-halangi, sudah dari dulu. Suatu hari ketika Nabi mendapatkan perintah dari Allah untuk mendakwahi karib kerabatnya dan keluarganya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada karib kerabatmu, berilah dakwah Islam kepada karib kerabatmu. Lalu kemudian Nabi naik ke Bukit Sofa. Bukit Sofa naik. Bukit Sofa 1400 tahun yang lalu itu terjal, gersang, panas, bebatuan. Tidak seperti sekarang. Dia yang namanya Bukit Sofa, Bukit Marwah, lalu Ka'bah itu berdekatan, tapi terjal. Ketika Nabi naik, sudah berusaha naik sampai di atas Bukit Sofa, lalu kemudian Nabi memanggil, wahai Bani Adi, wahai Bani Fihir. Maka berkumpullah semua bani-bani keluarga Nabi. Setelah mereka berkumpul, lalu kemudian Nabi berkata, wahai kaumku, wahai kaum Quraisy,
bagaimana pendapatmu jika aku katakan kepada kalian bahwa di balik wadi ini, di balik bukit ini ada pasukan kuda yang akan menyerang kalian? Apakah kalian percaya? Percaya. Apakah kalian percaya? Percaya. Karena engkau Muhammad tidak pernah bohong, karena engkau Muhammad adalah Al-Amin. Alhamdulillah. Lalu kemudian Nabi melanjutkan, kalau begitu aku peringatkan kepada kalian, aku ini sebagai pemberi peringatan bahwa nanti akan ada azab yang sangat pedih apabila kalian tidak mengikuti apa yang aku sampaikan. Ketika Nabi memberi peringatan bahwa akan ada azab yang sangat pedih, Abdul Uzza marah. Abu Lahab marah. Ya Muhammad, alihada jama'tana, tabban laka ya Muhammad. Ya Muhammad, alihada jama'tana, tabban laka ya Muhammad. Muhammad, ente kumpulkan kami ini cuma buat begini doang. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Wah, itu Nabi diapain begini? Ditunjuk-tunjuk. Kalau bahasa saya di Cirebon ditongor-tongor itu namanya. Bahasa Jawanya apa itu? Ditongor-tongor, ditunjuk-tunjuk. Jadi kalau nanti ada ustadz yang ditunjuk-tunjuk begitu, yang dicaci maki, itu sudah dari dulu. Nabi diem. Ketika dikatakan tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, Nabi diem. Allah yang marah. Allah turunkan firman-Nya kepada Nabi, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka engkau Abi Lahab, sungguh engkau benar-benar akan celaka. Jadi yang celaka siapa? Abu Lahab. Jadi orang yang kerjaannya menghalang-halangi dakwah, menghalang-halangi disampaikannya kebenaran, insya Allah di akhiratnya celaka. Mudah-mudahan mereka bertobat. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah tidak kasih Abu Lahab umur panjang. Singkat kisah, Abu Lahab mati. Abu Lahab mati. Jadi orang yang suka menghalang-halangi dakwah Islam, hati-hati. Siapa tahu umurnya nggak panjang kayak Abu Lahab. Jadi orang model begini jangan disebut wafat, jangan disebut, apalagi pulang ke rahmat. Cukup katakan Abu Lahab mati. Abu Lahab mati. Paman Nabi yang lain, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, setelah wafatnya Abu Lahab, ro'a fil manami ba'da wafatihi. Beliau bermimpi ketemu Abu Lahab. Jadi dia bermimpi ketemu Abu Lahab karena dia kakak adik. Maka kalau bahasa kitanya, Sayyidina Abbas bertanya kepada Abu Lahab, gimana keadaanmu setelah engkau meninggalkan dunia ini? Waduh, Bas, saya itu dimasukkan neraka, Bas. Tiap hari saya disiksa.
tiada hari yang tanpa siksa. Cuma bas khuffifa alayya fi kulli yaumil itsnaini liitaqati Thuwaibah. Cuma setiap hari Senin khuffifa alayya fi kulli yaumil itsnaini liitaqati Thuwaibah, aku siksaku diringankan. Malaikat penyiksa libur. Malaikat penyiksa libur. Fi kulli yaumil itsnaini, tiap hari Senin malaikat penyiksa libur. Siksaku diringankan liitaqati Thuwaibah, karena aku membebaskan budakku yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah ini dikenal dengan nama Thuwaibatul Aslamiyah. Hadirin sidang subuh rahimakumullah. Apa korelasinya, hubungannya antara peringatan Maulid Nabi dengan kisah ini? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Abu Lahab punya budak yang namanya Thuwaibah. Tatkala Sayyidah Siti Aminah hamilnya sudah kandungannya sudah 9 bulan, maka Abu Lahab memerintahkan kepada budaknya yang namanya Thuwaibah agar selalu mendampingi dan mengurusi ibundanya Nabi. Bu, saya mau tanya Bu, kalau ibu hamil 9 bulan, kandungan sudah 9 bulan, itu kalau tidur miring enak enggak? Enggak enak. Nah, ini betul Pak, enggak enak Pak. Kandungan 9 bulan tidur miring enggak enak, tidur telentang megap-megap, tengkurap enggak mungkin. Ini hati-hati ini. Jadi ibu kita ini perlu kita hormati. Sebab ketika kandungan itu, ketika menjelang kelahiran itu, Masya Allah, maka Thuwaibah selalu mendampingi segala keperluan bundanya Nabi menjelang melahirkan. Maka tatkala kemudian setelah Nabi lahir dalam keadaan bersih, ganteng, bersinar, sangat menggembirakan, maka keadaan Nabi itu, bayi Muhammad itu diceritakan oleh Thuwaibah kepada Abu Lahab, dan Abu Lahab sangat senang dengan kelahiran Nabi itu. Maka saking senangnya Thuwaibah dibebaskan oleh Abu Lahab. Disitulah orang yang senang terhadap kelahiran Nabi, dalam mimpi Sayyidina Abbas tiap-tiap hari Senin diringankan siksanya. Apalagi kita yang senang dengan Nabi, kita yang cinta kepada Nabi, kita yang senang dengan peringatan Nabi, insya Allah kita bersama Nabi di surga. Amin ya Rabbal